Haleluya. Shalom jemaat Tuhan. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang luar biasa. Kita bersuka cita karena Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Di saat ini kita patut bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama keluarga kita masing-masing, di rumah masing-masing, untuk berkumpul, beribadah dan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di saat ini sebelum kita memulai ibadah, merayakan hari di mana Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita semua umat yang percaya, kita akan berdoa. Kita satu dalam doa. Kita mengucap syukur Tuhan, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih untuk kesempatan ini Tuhan. Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan Bapa, untuk kami berkumpul bersama keluarga kami masing-masing dan bisa beribadah kepadamu Tuhan Yesus. Bapa, ini kami umat-Mu Tuhan, kembali kami datang kepadamu Tuhan dan mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, karena Engkau Tuhan, hari ini Tuhan kami bisa merayakan hari di mana Engkau naik kembali ke surga Bapa, menyediakan tempat bagi kami umat-umat-Mu yang percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus, kami percaya Engkau hadir di ibadah kami ini Tuhan. Engkau berkati kami masing-masing, biar lawatan Allah terjadi di tempat ini Tuhan, di rumah kami masing-masing Bapa. Terima kasih Yesus, segala kuasa kegelapan yang ingin mengganggu ibadah kami hancur patahkan tolak di dalam nama Yesus. Dan biarlah Allah Roh Kudus pasukan malaikat-Mu Tuhan melingkupi kami masing-masing Bapa. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau datang di hadirat-Mu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kami semua menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu. Yes, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Yes. Haleluya. Mari kita tinggikan Allah kita dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji
Dengarkanlah suara Nafirim memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara Nafirim memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi bajunya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Persiapkan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Haleluya. Yes. Haleluya. Tuhanlah kekuatan kita, Tuhan sumber segala-galanya. Amin. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, apa kabar? Saya percaya pada saat ini kita semua ada di dalam keadaan yang baik. Saya percaya kita semua bersuka cita karena Tuhan Yesus luar biasa, dan hari ini kita memperingati hari naiknya Tuhan Yesus ke surga. Sekalipun kita di rumah masing-masing, ada waktu kita beribadah, kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan itu sebabnya kesempatan ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, dan sebelum itu kita akan berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk waktu yang ada. Engkau sudah hadir saat kami memuji menyembah Engkau, dan waktunya bagi kami untuk mendengarkan firman Allah. Mari Engkau hadir di tengah kami, Engkau berbicara, nyatakan isi hatimu, bukakan pemahaman bagi kami untuk mengerti setiap firman Allah, dan biarlah kami menghidupi firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Meteraikan di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus ambil alih pemberitaan firman ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, terdapat di dalam Lukas pada pasal yang ke-24 ayat 50 sampai ayat 53. Tentu ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca saat ini bukan sesuatu yang baru. Kita hampir setiap tahun kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, dan karena itu sekali lagi kita akan membaca ayat-ayat firman Tuhan ini sambil kita merenungkan, karena sesungguhnya ada 3 hal penting yang kita akan renungkan dari ayat-ayat firman Tuhan ini. Mari kita akan baca firman Tuhan ini. Lukas 24 ayat yang ke-50 sampai ayat yang ke-53. Perikop yang diberikan oleh Lai adalah kenaikan Yesus. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Puji Tuhan, luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan melihat ayat-ayat yang kita sudah baca ini, saya mengangkat setidaknya ada 3 hal yang begitu penting yang akan kita renungkan bersama pada saat ini. Yang pertama di ayat yang ke-50 bagian A. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, melihat bagian ini, kita teringat suatu peristiwa ketika Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ketika Tuhan Yesus memperkenalkan tentang pekerjaan Roh Kudus kepada murid-muridnya di dalam Yohanes pada pasal yang ke-16 ayat yang ke-4 mulai sampai ayat yang ke-7 dan seterusnya. Di sana Tuhan Yesus berkata seperti ini, jika sudah tiba saatnya, kamu akan ingat. Dengan kata lain, Tuhan Yesus berkata bahwa selama dia bersama-sama dengan muridnya, dia belum bercerita banyak hal tentang Roh Kudus. Dia belum bercerita banyak hal tentang apa yang akan terjadi ke depan, karena selama itu dia masih bersama-sama dengan murid-muridnya. Tetapi jika sudah tiba saatnya, kamu akan ingat. Dan peristiwa ini luar biasa. Peristiwa tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus melakukan sebuah adegan yang luar biasa, yang benar-benar akan terkesan seumur hidup bagi murid-muridnya. Di mana kita memperhatikan di sini Tuhan Yesus membawa murid-muridnya keluar kota, dan dia berjalan bersama dengan murid-muridnya
dalam perjalanan yang lumayan jauh sampai mendekat ke kota Betania. Dan tentu sepanjang perjalanan itu saya sangat yakin mereka tidak diam-diam saja, pasti ada percakapan-percakapan. Perpisahan adalah sesuatu hal yang tidak diinginkan tentu bagi murid-murid Tuhan Yesus. Mereka begitu trauma dengan peristiwa minggu-minggu sengsara, bahkan sampai Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, itu menjadi satu sukacita, berita yang luar biasa bagi mereka. Tetapi sekarang peristiwa tentang Yesus harus berpisah dengan murid-muridnya, tentu ini adalah sesuatu yang sangat tragis, sangat sulit diterima oleh murid-muridnya. Karena kalau kita membaca di dalam Yohanes pada pasal yang ke-16 ayat yang ke-6, di sana Tuhan Yesus berkata, karena aku mengatakan semua peristiwa ini maka kamu berduka cita. Tuhan Yesus tahu bahwa ketika peristiwa itu terjadi, perpisahan itu terjadi, tentu akan menimbulkan duka cita, menimbulkan kesedihan dan lain sebagainya. Tetapi setidaknya di sini kita mau lihat bahwa Tuhan Yesus memberikan quality time dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus mengadakan waktu terbaiknya dengan murid-muridnya. Apa tujuan Tuhan Yesus? Supaya ketika mereka berada di dalam duka cita nanti, ketika mereka ada di dalam tekanan hidup, ketika mereka berada di dalam pergumulan hidup, setidaknya mereka ingat bahwa Tuhan Yesus selalu ada bagi mereka. Tuhan Yesus telah memberikan waktu terbaiknya. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Tuhan Yesus membawa murid-murid keluar. Ini menjadi mewakili kehidupan setiap orang percaya di muka bumi ini. Tuhan Yesus tahu bahwa kita bergumul begitu luar biasa dengan kehidupan ini, terlebih di tengah-tengah masa pandemik yang melanda dunia. Semua orang begitu ketakutan, semua orang begitu panik dengan situasi yang ada. Namun pada akhirnya menjadi penghiburan bagi setiap orang percaya ketika kita ingat bahwa Tuhan Yesus ada setiap waktu bagi kehidupan kita. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini menjadi jaminan bahwa Tuhan Yesus memberi jalan keluar bagi setiap pergumulan hidup, bagi setiap duka cita, bagi setiap kesedihan, bagi setiap pergumulan hidup dan lain sebagainya. Tuhan Yesus naik ke surga untuk memberi jalan keluar. Sebagaimana di dalam bagian ini tersirat secara jelas kebenarannya, Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Dengan kata lain bahwa Yesus mau mengajar murid-muridnya supaya mereka terus ingat ketika mereka bergumul, ketika mereka diperhadapkan dengan kesulitan-kesulitan, tantangan hidup dan lain sebagainya, mereka ingat bahwa Tuhan Yesus ada berjalan bersama-sama dengan mereka. Ini bicara tentang quality time-nya Tuhan atas kehidupan kita. Karyosnya Tuhan setiap waktu atas kehidupan kita. Dia adalah Allah yang tidak terbatas. Dia memberi jalan keluar. Dia naik ke surga untuk memberi jalan keluar bagi kita. Amin. Dan yang luar biasa, Tuhan Yesus tidak hanya membawa mereka keluar, tidak hanya memberi jalan keluar bagi setiap kehidupan orang percaya, tetapi di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan Yesus membawa murid-murid keluar, dan Dia tidak hanya membawa murid-muridnya keluar sampai dekat Betania, tetapi yang luar biasa Dia mengangkat tangan untuk memberkati murid-muridnya. Dengan kata lain bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga dengan tangan yang terangkat ini adalah suatu bukti bahwa
Tuhan Yesus menyertai mereka seumur hidup mereka dengan berkat-berkat-Nya. Bahwa ruang dan waktu tidak akan menjadi masalah bagi Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus ingin supaya murid-muridnya mengingat ini seumur hidup mereka. Demikian juga Tuhan mau supaya kita mengingat bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini, itu adalah akses Tuhan atas kehidupan kita. Tangan Tuhan yang terangkat, ini Dia mau nyatakan, Dia mau tekankan bahwa Dia memberkati kita seumur hidup kita. Bahwa ruang dan waktu tidak akan menjadi halangan bagi Tuhan. Surga dan bumi itu bukan jarak yang jauh bagi Tuhan. Kita sering kali mendengar ada lagu-lagu pujian hanya sejauh doa. Tuhan itu dapat dihampiri hanya sejauh doa. Tangan yang terangkat bicara tentang akses surga yang terbuka bagi kehidupan setiap orang percaya. Dan itu adalah jaminan yang Tuhan mau nyatakan atas kehidupan kita. Di mana Tuhan Yesus di dalam Yohanes pada pasal yang ke-16 ayat yang ke-7 Dia berkata, adalah lebih berguna jika aku harus pergi. Karena jika aku tidak pergi, maka penghibur itu tidak akan turun. Tapi jika aku pergi, maka aku akan mengutus Dia kepada kamu. Dengan kata lain, bahwa Tuhan Yesus naik ke surga untuk membuka akses yang baru bagi kehidupan kita. Dia mau mengirim penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Karena Roh Kudus memiliki kepentingan yang luar biasa dengan gereja Tuhan. Terlebih di dalam melaksanakan amanat agung. Matius pada pasal yang ke-28 ayat yang ke-19 dan seterusnya. Tuhan Yesus berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tugas itu tidak akan bisa terlaksana jika Roh Kudus tidak turun. Nah, itu sebabnya Tuhan Yesus ketika naik ke surga, Dia mengangkat tangan dan memberkati para murid yang juga menjadi perwakilan atas kehidupan orang percaya. Bahwa Tuhan Yesus yang dari surga sana memberkati kehidupan kita, menyertai kita, dan terus menyertai dan memberkati kita. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dan bagi kita sebagai orang yang percaya, Tuhan telah membuka akses surga bagi kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi kita orang percaya. Amin. Dan firman Tuhan berkata, dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu yang saudara yang diberkati Tuhan. Perpisahan yang agung Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Di mana Tuhan Yesus memberikan sebuah tanda pengingat bagi para murid dan juga bagi kita. Bahwa sekalipun Tuhan Yesus naik ke surga dan secara akal kita terpisah, tetapi Tuhan Yesus mau buktikan, mau beritahu kita, Dia mau beri penekanan bahwa Dia ada setiap waktu. Dia memberi jalan keluar, Dia tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dia ada setiap saat. Ketika kita berseru, Dia ada bagi kita. Tangan yang terangkat dan terpisah dari para murid, sementara Dia memberkati dan Dia berpisah dari para murid, itu bukti bahwa sekalipun Dia ada di surga sana, Dia terus ada bersama dengan para muridnya. Itu jaminan yang Dia beri bagi para murid dan juga kita gereja Tuhan di akhir zaman. Nah, itu sebabnya respon yang diberikan oleh murid-murid di sini di ayat 52. Ketika Tuhan Yesus berpisah dari murid-muridnya, respon yang muncul di dalam diri mereka, yaitu para murid ini pada akhirnya mereka sujud menyembah kepada Tuhan dan mereka pulang dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di bait Allah dan mereka terus memuliakan Tuhan. Nah, penting bagi kita sebagai orang yang percaya bahwa Tuhan
naik ke surga, dia memberikan jaminan bahwa ada jalan keluar yang Tuhan sudah siapkan bagi kita dari setiap masalah dan pergumulan hidup. Tuhan juga memberikan jaminan bahwa tangannya yang perkasa itu yang menyertai dan memberkati, menuntun kita setiap waktu. Dan dari surga sana berkat Tuhan tercurah atas kehidupan kita. Maka sebagai orang percaya, apa respon kita di dalam menanggapi setiap hal yang Tuhan Yesus kerjakan? Kita harus memberi respon seperti para murid. Sujud menyembah hanya kepada Tuhan, amin. Dia layak menerima pujian dan penghormatan. Kita harus terus hidup bersuka cita sekalipun di dalam tantangan. Dalam pergumulan hidup kita harus mampu bersyukur, amin. Karena kita tahu masalah itu tidak melebihi kemuliaan yang akan dinyatakan. Pergumulan hidup tidak pernah melebihi kekuatan kita. Ini luar biasa, ini janji-janji Tuhan atas kehidupan orang percaya. Respon selanjutnya, di samping kita harus terus memberi penghormatan kepada Tuhan, kita harus sujud menyembah kepada Dia, kita juga harus terus bersuka cita, bahkan semakin bersuka cita sekalipun di dalam tantangan hidup. Ini respon yang benar. Bahkan kita juga harus terus menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan, beribadah setiap saat kepada Tuhan. Dalam situasi pandemik saat ini, kita bahkan diharuskan beribadah dari rumah-rumah. Itu bukan masalah, amin. Karena gereja itu adalah kehidupan kita. Bangunan itu bukan gereja sebenarnya, itu tempat. Ketika Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, tempat tidak akan terangkat. Yang diangkat adalah kehidupan kita. Saya sangat yakin bahwa situasi ini Tuhan izinkan untuk melatih bagaimana kehidupan kita yang adalah gereja yang sebenarnya ini dievaluasi sekali lagi. Supaya bagaimana gereja itu berfungsi, memberikan penyembahan kepada Allah. Ini penting. Dan para murid selanjutnya, mereka tidak hanya setia terus menerus, mereka tidak hanya menunjukkan kesetiaan, tapi yang penting adalah mereka terus memuliakan Allah. Ini adalah hal-hal yang harus kita bangun di dalam kehidupan kita. Setelah kita menerima berkat, Yesus naik ke surga untuk memberi jalan keluar bagi kita, membuat akses baru bagi kehidupan kita, dan memberkati kehidupan kita. Di samping itu sebagai orang percaya ada kewajiban kita. Kita harus memberikan penghormatan kepada Allah. Kita juga harus terus bersuka cita. Bersuka cita di dalamnya juga bersyukur. Kita harus bersyukur dengan setiap keadaan. Tantangan masalah apapun, kita harus terus bersuka cita. Dan jangan lupa teruslah setia. Bangun kehidupan kita yang adalah gereja ini sebagai pusat penyembahan kepada Allah. Dan muliakan Tuhan seumur hidup kita. Biarlah firman Tuhan ini akan terus memberkati kehidupan kita. Di dalam menjalani hari-hari kita, kita ingat sebagaimana Tuhan Yesus berkata, jika sudah tiba saatnya kamu akan ingat. Biarlah hal ini juga kita renungkan setiap waktu dalam hidup kita, bahwa Tuhan Yesus naik ke surga telah menyediakan berkat yang besar atas kehidupan kita, orang percaya. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, di dalam nama Yesus Tuhan, kami datang kepadamu sekali lagi, sangat bersyukur buat semua peristiwa yang Engkau adakan. Dengan Engkau naik ke surga, Engkau berkata bahwa adalah terlebih baik Engkau pergi supaya Roh Kudus akan turun. Dan Roh Kudus adalah akses penting atas kehidupan kami, orang yang percaya. Roh Kuduslah yang memeteraikan kami sebagai tanda milik Allah. Roh Kuduslah yang menginsafkan kami akan dosa, akan kebenaran, bahkan tentang penghakiman.
Roh Kuduslah yang akan memimpin kami kepada seluruh kebenaran-kebenaran Allah, supaya kami hidup berkenan kepada Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Meteraikan firman Tuhan yang sudah kami dengar saat ini. Kami sungguh berbangga bersyukur karena sesungguhnya Engkau naik ke surga supaya Engkau memberi jalan keluar bagi kehidupan kami. Setiap masalah pergumulan hidup bukan apa-apa, bukan masalah bagi kami, karena kami tahu Engkau ada di sana. Engkau memberi jalan keluar, jaminan kepastian bagi kami. Dan bahkan Engkau tidak hanya memberi jalan keluar, tetapi Engkau ada setiap waktu. Engkau bersama-sama dengan kami, berjalan bersama-sama dengan kami sampai kami tiba pada tujuan kami, yaitu surga yang mulia. Kami juga berdoa bersyukur Tuhan, karena kami percaya kami menerima berkat besar dari kenaikan-Mu ke surga ya Tuhan. Bahwa sementara Engkau memberkati dan Engkau terpisah dengan murid-muridmu ya Tuhan, sebagai bukti bahwa sesungguhnya Engkau adalah Allah yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Bahwa tangan Tuhan yang terangkat, yang memberkati kehidupan kami, itu menyertai kehidupan kami selama-lamanya sampai Engkau datang pada kali yang kedua. Engkau membuktikan bagi kami bahwa Engkau Tuhan adalah Allah yang luar biasa. Engkau memberkati kami seumur hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, tolong kami supaya kami juga memberi respon terbaik di dalam memperingati hari kenaikan-Mu ya Tuhan. Yaitu dengan terus memberi hidup kami sepenuhnya kepadamu sebagai persembahan yang hidup kudus dan berkenan kepadamu ya Tuhan. Dan biarlah kami juga mampu bersuka cita di dalam segala tantangan kehidupan. Bahkan kami juga terus membangun kehidupan yang setia kepada Engkau dan memuliakan Engkau seumur hidup kami. Sebab Engkau saja Allah yang layak kami puji dan kami muliakan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, menyerahkan pemerintah kami dari pusat sampai ke seluruh pelosok tanah air Tuhan. Kau sertai berkati, pimpin, mampukan mereka di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Sehingga biarlah semua berjalan dengan baik, nama Tuhan dipuji. Kami juga berdoa menyerahkan Tuhan buat tenaga medis, para dokter dan juga perawat-perawat, TNI Polri sebagai garda terdepan di dalam menjalankan tugas mereka ya Tuhan. Engkau sertai lindungi mereka, jauhkan dari segala virus COVID ini Tuhan, sehingga sekalipun mereka berkontak dengan orang-orang yang ada di sekitar mereka, mereka tetap aman karena ada dalam perlindungan Tuhan yang ajaib. Menyerahkan juga ke dalam tangan Tuhan gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia. Tuhan tolong biarlah melalui wabah COVID ini gereja-gereja Tuhan menjalankan fungsi dengan sebaik-baiknya, sehingga banyak orang dibawa kepada Tuhan. Kami berdoa memberkati jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing ya Tuhan. Kau berkati kepala-kepala keluarga dengan segala usaha pekerjaan masing-masing. Tuhan berkati. Secara khusus kami berdoa bagi mereka yang bekerja sebagai TNI Polri, juga bagi mereka yang bekerja sebagai perawat dan tenaga-tenaga medis di rumah sakit. Kami serahkan Tuhan, Engkau sertai berkati, lindungi, jauhkan dari berbagai virus ini Bapa, dari sakit penyakit Tuhan jauhkan sehingga mereka juga terus sehat. Berkati anak-anak muda dengan semua perjuangan hidup mereka. Tuhan, Engkau turut campur tangan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa menyerahkan semua yang sudah ambil bagian melayani Tuhan hari ini. Tuhan, Engkau kembalikan berkat berlipat kali ganda. Berkati juga mereka yang berhari ulang tahun. Kami berdoa memberkati Gracia yang sudah berhari ulang tahun beberapa waktu kemarin. Tuhan berkati dalam pertumbuhannya, lindungi, jauhkan dari sakit penyakit, dan biarlah anak ini terus tumbuh dalam takut akan Tuhan. Berkati juga kedua orang tuanya, berkati juga kakaknya, berkati keluarga besar mereka dalam nama Yesus. Berdoa juga untuk Ibu Wati yang berhari ulang tahun hari ini. Tuhan juga berkati dia kekuatan, kesehatan. Tuhan anugerahkan bahkan dalam tugas pekerjaannya, dalam rumah tangga, di dalam
semua doa-doanya Tuhan Engkau berkati, buat namamu dipuji, ditinggikan. Bahkan jemaat-jemaat Tuhan yang lain yang tidak kami sebutkan satu persatu, yang mungkin ada di antara mereka yang berhari ulang tahun, Tuhan memberkati. Jika ada yang sakit di antara jemaat Tuhan, kami berdoa tangan Tuhan yang berkuasa menjamah dan pulihkan, sembuhkan dengan kuasa yang heran. Terpujilah namamu Bapa yang baik. Kami menyerahkan semua kehidupan kami sepanjang minggu ke depan Tuhan, di dalam tugas kerja apapun yang kami kerjakan, Tuhan sertai lindungi, jauhkan dari berbagai malapetaka bahaya, dan sertai kehidupan kami sebagaimana janji firman Tuhan, dan kami percaya itu menjadi bagian kami seumur hidup kami. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami hari ini seterusnya, dan kami akan menutup ibadah kami dengan memohon berkat-Nya daripada-Mu. Biarlah berkat dari Bapa Surgawi, kasih sayang yang sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus terus tinggal menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua menjemput kita sebagai saleh-salehnya. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita akan akhiri ibadah pada hari ini. Mari kita tinggikan Yesus. Dia layak ditinggikan, Dia layak dipuji. Yes. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Ibadah kita selesai. Selamat merayakan hari kenaikan Yesus Kristus.